Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Arus deras sungai yang bersumber dari Gunung Sumbing menggerus pondasi rumah warga Temanggung hingga lantainya ambrol. Tumpukan sampah di TPA Tanjung Rejo Kudus menggunung karena sudah terlalu penuh dan alat berat rusak. Akan berangkat ke Tanah Suci akhir Mei mendatang, jemaah calon haji dari Kabupaten Semarang diimbau rajin berolahraga. Usai Lebaran, tempat pembuangan akhir TPA Sampah Tanjung Rejo Kudus penuh. Tumpukan sampah semakin tinggi karena sejumlah alat berat yang digunakan untuk menata sampah rusak. Tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir sampah di Desa Tanjung Rejo Kudus Senin lalu semakin tinggi. Kondisi ini terjadi akibat TPA terlalu penuh, melebihi kapasitasnya, dan diperparah rusaknya sejumlah alat berat yang biasanya difungsikan untuk menata sampah. Akibatnya sampah meluber di sejumlah area hijau TPA. Unit Pelaksana Teknis UPT TPA Tanjung Rejo Kudus menyatakan kerusakan satu unit alat berat terjadi sejak sepekan lalu. Padahal kiriman sampah saat Lebaran meningkat. Agar tidak semakin parah kondisinya, untuk sementara waktu pengelola TPA menyewa alat berat dari pihak ketiga. Saat ini yang bisa dimainkan satu eksavator, satu doser. Karena yang doser satu itu udah rusak berat, tidak bisa difungsikan sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi kemarin nunggu sampai berapa hari Pak baru bisa beroperasi lagi ini? Kami nunggu hampir 1 minggu itu. Jadi sampah numpuk ya? Sampah numpuk, kami seizin kepala dinas, ada teman yang baik hati, kita pinjam doser dengan sewa yang minim murah. Untuk sementara sewa ini? Ya, tapi murah cuma bayar hariannya aja, tanpa BBM. Saat Lebaran, volume sampah yang tiba di TPA Tanjung Rejo Kudus naik dari 120 ton menjadi 160 ton per hari. Sudah beberapa kali upaya perluasan lahan diusulkan untuk mengatasi permasalahan ini, namun sampai saat ini belum terrealisasi. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Calon jemaah haji asal Kabupaten Semarang siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari jumlah tersebut terdapat 55 jamaah lansia yang telah menjalani bimbingan dan manasik haji. Sebanyak 798 orang calon jemaah haji dan petugas haji asal Kabupaten Semarang telah siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2024. Para calon jemaah haji telah menjalani bimbingan dan manasik haji di Masjid Agung Al-Mabrur, Ungaran, Kabupaten Semarang, Senin siang. Dari jumlah tersebut, terdapat 55 orang calon jemaah haji lansia yang akan berangkat ke Makkah. Rata-rata mereka telah mendaftarkan keberangkatannya sejak tahun 2012 silam. Dan untuk yang lansia ini kami melihat ini turunnya agak banyak dibanding tahun kemarin itu tinggi kemarin. Tentunya walaupun nanti yang lansia yang ikut kloter ini tidak begitu banyak juga harus ada perhatian khusus untuk pendampingan. Para calon haji diharapkan betul-betul siap dan sehat sehingga dapat mengikuti rangkaian ibadah haji dengan khusyuk dan lancar. Para jemaah diimbau mulai berlatih fisik sejak saat ini untuk menjaga kebugaran saat pelaksanaan ibadah haji. Tahun 2024, istiqoah kesehatan adalah sebagai syarat pelunasan. Setelah itu, saya sarankan setiap jamaah, setiap hari olahraga fisik 1 jam, jalan atau lari kecil. Kenapa 1 jam? Karena orang mau umroh atau melaksanakan ibadah haji di luar yang wukuf itu ya, yang itu rata-rata 1 jam. Jadi jenengan kalau niat umroh, mulai niat umroh terus tawaf, sa'i, tahallul 1 jam. Dan 1 jam itu mus kemeringat. Calon jemaah haji asal Kabupaten Semarang akan tergabung dalam 4 kelompok terbang, yaitu kloter 56, 57, 58, dan 59.
Dengan rincian, jemaah calon haji kloter 56 akan digabungkan dengan Kota Semarang, kloter 57 akan digabungkan dengan jemaah Kota Salatiga, dan kloter 58 utuh dari Kabupaten Semarang. Sedang kloter 59 akan digabungkan dengan jemaah dari Kabupaten Grobogan. Jemaah keempat kloter tersebut rencananya akan berangkat pada tanggal 26 dan 27 Mei mendatang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. PT KAI Daop 4 Semarang mencatat jumlah penumpang pada masa angkutan Lebaran 2024 naik hingga 14% dari tahun sebelumnya. Jumlah penumpang berangkat dan datang mencapai 1 juta orang. Pada masa angkut Lebaran 2024 selama 22 hari, PT KAI Daop 4 Semarang mencatat ada 1,043 juta penumpang yang datang maupun berangkat. Jika di rata-rata bisa mencapai 47.424 penumpang perharinya. Jumlah ini meningkat 14% dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya yang mencapai 914.000 penumpang. Data mencatat ada 513.158 penumpang berangkat dari berbagai stasiun di wilayah Daop 4 Semarang. Sedangkan penumpang yang datang di stasiun Daop 4 Semarang ada 530.191 orang. Puncak masa angkut Lebaran yang berangkat dan datang terjadi pada 14 April 2024 dengan 33.444 penumpang berangkat, sedangkan 31.532 penumpang yang datang. KAI Daop 4 Semarang melayani total 1.043.349 penumpang kereta api atau rata-rata 47.424 penumpang per hari. Jumlah penumpang di periode Lebaran ini meningkat 14% dibanding periode yang sama pada angkutan Lebaran tahun 2023, di mana KAI Daop 4 Semarang melayani sebanyak 913.376 pelanggan kereta api. Alhamdulillah pelaksanaan angkutan Lebaran tahun ini dapat berjalan lancar dan aman dengan meningkatnya jumlah penumpang kereta api. Selama masa angkut Lebaran 2024 ada 792 kereta api yang beroperasi dengan rute favorit tujuan pemudik, yakni Jakarta, Surabaya, Tegal, dan Solo. Ali Muftagiri melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.